dari kelompok 5 akan mempresentasikan etika berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Ludia Virginia Utomo dengan NBI 14623000066. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah dengan NBI 14623000053. Perkenalkan, nama saya Agustino Eko Tartono dengan MBI 14623061. Perkenalkan, nama saya Raffian Anda Putra dengan NBI 14623000064. Perkenalkan, nama saya Yahya Nur Nasir Diansyah dengan NBI 14623067. Perkenalkan, nama saya Masluk Alfanani Azmi dengan NBI 14623000095. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti karakter moral atau kebiasaan. Etika erat kaitannya dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat untuk menentukan kebenaran dan mengevaluasi apa yang dilakukan. Etika adalah sikap seperti kesantunan dan aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam situasi sosial. Etika adalah pedoman perilaku dan penilaian moral. Etika komunikasi adalah pertimbangan benar dan salahnya tindakan komunikatif tertentu. Dalam etika memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama mendukung masyarakat untuk bertindak bebas dan bertanggung jawab. Yang kedua membantu orang mengembangkan sikap dan perilaku yang pantas di dunia ini. Yang terakhir tujuan akhir untuk menciptakan kebahagiaan. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang teori tersebut, sepakat bahwa etika berkaitan dengan moralitas. Komunitas penting untuk membangun hubungan, tetapi seringkali ada kata-kata yang tidak tepat yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Yaitu kategori etika. Dalam menolak aturan baik dan buruk ini, kita bisa melakukan penggolongan etika menjadi 2 kategori, ialah etika deskriptif dan normatif. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif berusaha menelaah dan memberikan penilaian etis atas tindakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan norma yang dibuat oleh otoritas tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Etika dalam berkomunikasi. Berikut adalah beberapa etika dalam berkomunikasi antar manusia. 1. Jujur dan tidak berbohong. 2. Bersikap dewasa serta matang. 3. Mempunyai sifat yang terbuka dalam berkomunikasi. 4. Menggunakan panggilan yang bersesuai kepada seseorang individu. 5. Berbicara dengan suara yang jelas, dalam arti suara tidak kecil maupun tidak terlalu kencang. 6. Tidak berbicara terlalu cepat maupun terlalu lambat. Next. Etika dalam berkomunikasi dalam ajaran Islam. Qaulus Sabit menyatakan bahwa Allah memperkuat orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah kalimat yang berbicara tentang konsistensi seorang penulis Muslim. Ini juga berbicara tentang prinsip dasar seorang Muslim, jadi tetap istiqomah dengan ajaran Islam apapun situasinya. Next. Kaulan layinan perkataan yang lembut, maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini ada etika dalam konsep komunikasi antar pribadi. Untuk yang pertama, pentingnya interaksi sosial. Interaksi sosial menciptakan nilai bersama dan membentuk kebudayaan. Etika mengatur interaksi agar tidak menyakiti dan menghormati lawan bicara. Selanjutnya ada paradoks pemakaian etika. Etika dapat berdampak positif atau negatif. Salah penerapan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada dimensi etika dalam komunikasi, melibatkan aspek benar salah dan pengaruh pada orang lain. Penting memilih cara komunikasi yang etis.
Untuk yang selanjutnya, tegangan antara kenyataan dan keharusan. Konflik antara apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Menyimbangkan efektivitas dan pertimbangan etis. Terus selanjutnya ada standar etika yang beragam. Standar etika berbeda-beda tiap individu. Isu etika tetap relevan meski ada yang mengabaikan. Selanjutnya, peran etika dalam hubungan interpersonal. Membangun kepercayaan, kesenangan, dan saling menolong. Komunikasi verbal dan nonverbal harus seimbang. Selanjutnya ada etika dalam hubungan spesifik. Persahabatan dan pernikahan memiliki aturan etis khusus. Pelanggaran etika dapat merusak hubungan. Untuk yang adaptasi dan pemahaman nilai etika, memahami nilai etika penting untuk menghindari miskomunikasi. Nilai etika bervariasi sesuai konteks. Etika dalam kelompok kecil, aturan dalam keluarga atau tim kerja menentukan perilaku etis, kompetisi dan dilema etis mempengaruhi sistem sosial. Untuk yang terakhir, pentingnya komunikasi dengan rekan kerja. Komunikasi dengan rekan kerja adalah aktivitas sehari-hari yang tidak bisa dihindari. Komunikasi yang baik menciptakan suasana nyaman dan mendukung karir. Oke. Tips berkomunikasi dengan rekan kerja. Sapa dengan ramah, berikan pujian yang tulus, minta bantuan dengan sopan, sampaikan kesalahan dengan bijak, berikan pendapat secara sopan, akui dan minta maaf atas kesalahan. Untuk yang terakhir, jaga kerahasiaan rekan kerja. Oke, next. Pentingnya Selanjutnya ada etika berkomunikasi dengan dosen. Pentingnya etika dalam komunikasi dengan dosen. Yang pertama, mencerminkan sikap profesionalisme dan rasa hormat. Selanjutnya ada membantu menciptakan hubungan yang baik dan produktif, menunjukkan integritas sebagai mahasiswa. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan, panggil dengan sebutan yang tepat, sampaikan inti pesan dengan jelas, hindari sikap menuntut, tunjukkan rasa terima kasih. Selanjutnya adalah kesalahan yang harus dihindari. Mengirim pesan tanpa salam atau perkenalan, menggunakan emoticon atau bahasa tidak formal, mengabaikan instruksi dosen yang telah disampaikan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, etika berkomunikasi dengan dosen melalui SMS atau WA itu harus gunakan dengan kata-kata yang sopan. Perhatikan tata krama. Hal ini penting menjaga menjaga kesan baik serta peluang mendapatkan respon yang cepat dan diharapkan. Nah, beberapa langkah dan tips yang harus diperhatikan yaitu seperti penggunaan salam, pengenalan diri, bahasa yang baik dan santun. Nah, serta juga waktu yang tepat. Lanjut untuk poin-poin etika. Nah, yang pertama ada ucapkan salam. Nah, ucapan salam ini seperti diawalin dengan salam pembuka, selamat pagi atau assalamualaikum, dan sebenarnya itu sesuai dengan agama masing-masing, tapi dan juga untuk selamat pagi dan selamat malam atau selamat sore itu juga tergantung waktu. Dan dua, ada perkenalan diri, yaitu seperti sebutkan kelas, nama, mata kuliah, dan juga NBI tentunya, untuk mempermudah dosen tuh mengenali kita. Dan juga ada gunakan tata bahasa yang baik. Nah, gunakan bahasa Indonesia yang baku, hindari bahasa daerah atau singkatan atau bahasa yang santai kayak kita ke teman, dan juga bahasa yang gaul. Karena tata krama bahasa yang baik untuk SMS atau WA dosen itu sangat diperhatikan. Dan juga yang nomor 4, sampaikan maksud dengan santun. Nah, gunakan kata-kata atau kalimat yang sopan dan tidak memerintah, seperti mohon izin bertanya atau saya ingin berkonsultasi jika Bapak Ibu berkenan, seperti itu. Dan juga gunakan kata maaf dan terima kasih di penghujung akhir. Sertakan maaf juga jika merepotkan dan
mengucapkan terima kasih untuk menunjukkan rasa kesopan dan rasa berterima kasihnya. Lalu ada hindari pertanyaan aneh atau menghakimi. Nah, jangan mengajukan pertanyaan seperti Bapak atau Ibu kapan ada di kampus dan terus atau kenapa sulit dihubungi saat kita eh, chat pribadi dengan dosen atau itu kita chat di grup kelas. Dan juga yang nomor 7 terakhir, perhatikan waktu pengiriman SMS. Nah, terkadang kita suka lupa untuk waktu kita mengirim SMS ke dosen. Nah, waktu yang wajar seperti itu antara pagi sekitaran jam 10 dan juga siang atau sore. Jangan hindari pengirim pesan di larut malam dan juga pagi buta. Itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Etika berkomunikasi ketika wawancara kerja. Yang pertama, persiapan sebelum wawancara kerja. Datang lebih awal dan berpakaian rapi dan formal. Etika selama wawancara. Beri salam dan senyum, duduk setelah dipersilakan, jaga kontak mata, duduk dengan tegak. Terus selanjutnya, cara berkomunikasi ketika wawancara kerja. Gunakan bahasa yang sopan dan formal. Yang kedua, bicara jelas dan percaya diri. Yang ketiga, jawab sesuai konteks. Yang keempat, ucapkan terima kasih di akhir. Next. Berkomunikasi dengan sahabat. Sahabat adalah teman dekat yang memiliki peran signifikan dalam hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada untuk mendukung berbagai pengalaman dan menghadapi berbagai tantangan bersama. Next. Cara membangun persahabatan. Pertama, terima kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, komunikasi dari hati ke hati. Yang ketiga, jadi pendengar setia. Yang keempat, hormati privasi. Yang kelima, ungkapkan pendapat. Yang keenam, jaga kepercayaan. Yang ketujuh, selesaikan masalah bersama. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.